我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through Heavens yang hampir habis. Selanjutnya mau bahas apa nih? Tulis apa yang mau dibahas di kolom komentar biar nanti Mimin buatin voting. Udah siap kan cut dengan perjalanan Xiaoyan? Cerita masih berkancut dengan sparring antara Xiaoyan melawan Yip dari klan Lei. Gu Qingyang dan yang lainnya pun melihat pemandangan ini dan berkata bahwa Lei Dong ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mereka tanpa sadar mengangguk dan bahkan jika itu mereka, kemungkinan akan sulit bagi mereka untuk bertahan untuk waktu yang lama. Meskipun orang ini sedikit arogan, namun ia memang memiliki modal untuk melakukannya. Namun meskipun begitu, kemampuan ini mungkin tidak layak disebutkan di depan Xiaoyan. Sementara itu Gu Xing yang melihat ke medan pertempuran pun tiba-tiba berseru kaget dan berkata tombak Lei Dong sepertinya tidak akan bisa menyentuh Xiaoyan. Lei Dong dikabarkan memiliki kekuatan bintang 3 doseng pada saat ini. Menambahkan petir bermutasi doki di tubuhnya, serangannya bisa sebanding dengan bintang 4 doseng. Namun kekuatan seperti itu sebenarnya bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Xiaoyan. Berada pada level apakah Xiaoyan pada saat ini? Gu Qingyang dan yang lainnya pun segera bertukar pandangan dan hanya bisa melihat kejutan di mata pihak lain. Sementara itu karena orang-orang di sekitar dapat melihat situasinya, Lei Dong yang berpartisipasi dalam pertempuran secara alami juga mendeteksi hal ini. Semakin ia bertarung, semakin ia merasakan ketakutan. Xiaoyan di hadapannya ini benar-benar seperti lubang hitam. Terlepas dari seberapa tajam serangannya, mereka diam-diam dilahap oleh Xiaoyan. Tidak satu pun dari serangannya bahkan bisa merusak Xiaoyan. Ekspresi Lei Dong pun seketika tegang setelah memikirkan hal ini. Tiba-tiba kekejaman melintas di matanya. Bayangan tombak tajam di langit tiba-tiba berhenti dan Lei Dong segera menggigit lidahnya sebelum akhirnya darah segera ditembakkan. Darah pun dengan cepat mendarat di ujung tombak dan ujung tombak pun dengan cepat meredup. Segera setelah itu tombak Lei Dong pun bergetar dan kecepatannya tiba-tiba dinaikkan ke batas saat ia menembus tenggorokan Xiaoyan. Kecepatan yang ditunjukkan oleh Lei Dong ini menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Bahkan seorang sekuat Gu Qingyang dan yang lainnya hanya bisa melihat kilatan cahaya hitam. Kontak itu pun hanya berlangsung sesaat dan semua orang segera merasakan cahaya hitam melintas di mata mereka dengan suara lembut yang muncul. Mereka pun buru-buru melirik dan melihat tombak Lei Dong yang besar menusuk ke telapak tangan Xiaoyan. Namun orang-orang yang bermata tajam bisa menemukan bahwa ujung tombak Lei Dong terus berada setengah senti di telapak tangan Xiaoyan. Terlepas dari seberapa Lei Dong mengaktifkan dokinya, ia tidak dapat maju sedikit pun. Serangan kuat penuh dari Lei Dong ini sebenarnya telah diterima oleh telapak tangan Xiaoyan. Sementara itu telapak tangan Lei Dong pun tiba-tiba menabrak tombak saat ia mengatupkan giginya. Petir hitam tiba-tiba melonjak dan dalam sekejap itu dibebankan ke lengan Xiaoyan. Namun sebelum Lei Dong bisa bersukacita, kilat hitam itu dengan cepat meredup seolah-olah ada sesuatu yang melahapnya. Di sisi lain, Xiaoyan pun tersenyum sedikit saat ia melahap Black Demon Lightning yang telah menyerang tubuhnya. Xiaoyan pun tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tombak panjang di tangan Lei Dong meledak terpisah. Xiaoyan pun segera melangkah maju dan mendekati tubuh Lei Dong dengan cara seperti hantu. Telapak tangan yang lembut secara acak mendarat di dada Lei Dong. Telapak tangan Xiaoyan bergetar dan semua orang melihat Lei Dong dengan sedih terbang mundur. Xiaoyan pun tersenyum dan berterima kasih atas kemenangannya setelah berhasil mendorong Lei Dong mundur. Tingkat di mana pertempuran berakhir menyebabkan semua orang tercengang. Dalam beberapa menit kelompok Lei Dong dengan mudah dikalahkan di tangan Xiaoyan. Semua orang di medan pertempuran menjadi hening sejenak karena hal ini. Segera setelah itu banyak prajurit tentara terendam hitam mulai bersorak. Suara itu seperti guntur yang bergema di atas alun-alun. Sementara itu di sisi lain Lei Dong pun dengan sedih jatuh ke tanah di tengah sorakan yang memekakan telinga.
Ia pun mengatupkan giginya dan baru saja akan menyerang, tiba-tiba Guntur bersama dengan tawa yang aneh tiba-tiba terdengar entah dari mana. Sesosok segera muncul dan berkata kepada Xiaoyan bahwa ini adalah anak kecil yang luar biasa dari klan Xiao. Sosok tersebut pun segera menoleh ke arah Lei Dong dan berkata bahwa anak kecil ini memang memiliki celah yang besar dibandingkan dengan Xiaoyan. Namun sosok tersebut menjadi sedikit gatal setelah menonton ini. Bolehkah ia tahu apakah Xiaoyan cukup berani untuk menerima serangan dari dirinya? Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya segera mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar tawa keras ini dan menyadari bahwa itu adalah kepala dari klan Lei. Orang tua ini benar-benar tidak peduli dengan senioritasnya. Tampaknya Xiaoyan mengalahkan generasi muda dari klan Lei ini sendiri telah menyebabkan ia menjadi tidak dapat duduk diam. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Xiaoyan tidak menyangka bahwa orang tua ini akan benar-benar menunjukkan dirinya dalam masalah ini di antara generasi muda. Sementara itu tawa keras Lei Ying pun sekali lagi terdengar saat Xiaoyan mengerutkan keningnya. Ia berkata agar teman kecil Xiaoyan tetap tenang. Dirinya yang tua ini akan menggunakan 50% dari kekuatannya. Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam setelah melihat pria tua ini menekannya. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, Xiaoyan pun menangkupkan tangannya dan berkata, "Lu jual gue beli." Bersamaan dengan itu, langit di atas tempat latihan pun tiba-tiba mulai berfluktuasi. Segera 3 sosok melintas dan muncul, dan mereka adalah trio Guyuan di dalam aula besar. Sebuah tawa keras segera bergema dan sosok berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan memang sosok yang berani. Xiaoyan memang memiliki keberanian Xiao Xuan pada saat itu. Sementara itu Sun Er pun sedikit mengerutkan keningnya saat ia berdiri di panggung yang tinggi yang tidak jauh dari sana. Gu Hua di sampingnya juga memiliki wajah muram saat ia berbicara dengan sedikit kesal. Ia berkata apa yang dilakukan oleh kepala klan Lei itu. Dalam hal senioritas, ia berkali-kali lebih tua dari Xiaoyan, namun ia benar-benar berani campur tangan. Mereka semua mengerti bahwa meskipun Xiaoyan saat ini disebut orang yang paling menonjol dalam generasi muda dari benua Doqi, di sisi lain yang berhadapan dengan Xiaoyan adalah kepala klan dari klan Lei. Hampir tidak ada orang di benua Doqi ini yang bisa mengalahkannya. Mengingat statusnya, maka sedikit berlebihan baginya untuk menyerang Xiaoyan. Sementara itu, meskipun hati Sun Er merasakan sedikit khawatir, namun Sun Er masih memiliki kepercayaan diri yang relatif besar terhadap Xiaoyan. Ia sadar bahwa Xiaoyan tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu sembrono. Karena Xiaoyan berani menerima tantangan ini, kemungkinan ia memang memiliki kepercayaan diri. Gu Hua di samping Sun Er tertawa getir setelah mendengar gumaman Sun Er. Lei Ying adalah dosen bintang 8 yang benar-benar sangat kuat. Hanya menyebutkan level ini saja membuat orang lain tak berdaya. Sementara itu di sisi lain ekspresi Lei Dong pun sangat rumit saat ia melirik ke arah Xiaoyan. Setelah itu ia pun diam-diam mundur. Serangan kekuatan penuhnya tidak memungkinkan Xiaoyan untuk mundur setengah langkah pun. Di sisi lain ia telah kalah di bawah telapak tangan tajam dari pihak Xiaoyan. Realitas kejam ini telah memberitahunya kesenjangan antara keduanya. Sementara itu Lei Yun menundukkan kepalanya dengan putus asa saat ia berdiri di belakang Lei Dong. Ia pun segera berkata meskipun orang ini sangat kuat, namun ia benar-benar tidak tahu batasannya. Kepala klan mereka adalah dosen bintang 8 asli. Bahkan 50% dari kekuatannya lebih dari cukup untuk menghadapi dosen bintang 7 biasa. Lei Dong pun segera berteriak dengan dingin dan menatap tajam ke arah Lei Yun setelah mendengar perkataannya. Ia segera menegur Lei Yun dengan berkata tidakkah ia menemukan bahwa dirinya telah cukup dipermalukan barusan. Jika bukan karena beberapa dari mereka yang bersikeras untuk menuju ke sini, semua tidak akan terjadi. Bahkan jika Xiaoyan pada saat ini tidak dapat menerima serangan kepala klan, ia tidak akan mengalami kerusakan pada reputasinya. Sebaliknya akan banyak orang yang mengagumi keberaniannya. Lei Yun pun mengecilkan bahunya setelah melihat Lei Dong yang menjadi marah. Sementara itu di atas langit, kepala klan Yan yang memiliki sepasang alis merah cerah berdiri di langit dan memandang Xiaoyan di bawah. Ia pun langsung tertawa dan bertanya apakah itu anak kecil dari klan Xiao. Ia tampaknya sama dengan Xiao Xuan dalam hal keberaniannya.
Gu Yuan di sampingnya pun segera berbicara dengan suara yang lemah ke arah Lei Ying. Ia segera berkata bukankah tidak pantas bagi Lei Ying untuk melawan Xiaoyan mengingat statusnya. Lei Ying pun segera tertawa dan berkata bukankah Gu Yuan telah menyadari temperamennya. Ia tidak akan pernah peduli tentang usia dan status ketika melawan orang lain. Yang ia pedulikan ketika melawan orang lain hanyalah kemampuannya. Namun karena kepala Gu Yuan mengatakan seperti ini, maka mereka bisa melupakan jika menurut kepala Gu Yuan ini berbahaya. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun segera tersenyum dan berkata Xiaoyan sudah lama mendengar tentang nama besar dari kepala klan Lei Ying. Sungguh merupakan kehormatan bagi Xiaoyan untuk bisa bertarung dengan dirinya. Pada saat ini Xiaoyan telah mengejutkan orang lain dengan tidak hanya mengambil kesempatan dan menarik diri. Sebaliknya Xiaoyan tersenyum dan menerima pertarungan ini. Kemungkinan ada kebutuhan bagi ketiga klan untuk berdiskusi secara mendalam tentang permasalahan klan Hun. Bahkan di dalam itu ada kemungkinan kebutuhan untuk aliansi. Xiaoyan berpikir yang terbaik saat ini adalah menempatkan kedua belah pihak pada pijakan yang sama. Jika tidak, pada akhirnya akan ada beberapa masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, metode terbaik untuk menempatkan kedua belah pihak pada pijakan yang sama ini adalah dengan menunjukkan kekuatan yang akan dijunjung tinggi oleh pihak lain. Saat ini Xiaoyan memiliki kekuatan doseng bintang 6 menengah. Jika Xiaoyan menggunakan bantuan eksternal, Xiaoyan akan sebanding dengan bintang 7 doseng. Oleh karena itu, menurut perhitungannya bukan tidak mungkin untuk menerima serangan dari Lei Ying yang mengandung 50% dari kekuatan dirinya. Sementara itu, kata-kata Xiaoyan yang baru saja terlontar segera mengejutkan banyak orang. Lei Ying juga tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Ia segera berkata bahwa anak kecil ini memang benar-benar cocok dengan seleranya. Gu Yuan di samping pun segera tersenyum sedikit saat melihat hal ini. Ia pun melirik ke arah Xiaoyan tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu Lei Ying pun perlahan menurunkan tubuhnya di langit dengan kedua tangannya yang disilangkan di depan dada. Cahaya petir berwarna hitam berlama-lama di sekitar tubuhnya. Ada aura menakutkan yang samar-samar menyebar dengan tenang. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitar tempat latihan tanpa sadar mundur agak jauh. Di sisi lain, Xiaoyan pun memperhatikan Lei Ying dengan ekspresi yang muram. Xiaoyan segera menghirup udara dalam-dalam dan sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum akhirnya Yiwa dengan cepat bergabung dengan jiwa Xiaoyan. Segera setelah itu api merah muda merembes keluar dari dalam tubuhnya dan tubuh Xiaoyan juga menjadi sebening kaca merah muda. Xiaoyan secara alami melepaskan tubuh api pemusnahan segera ketika berhadapan dengan lawan yang begitu kuat. Di sisi lain, mata Yanjin berisi kilatan aneh saat ia menatap ke arah Xiaoyan. Ia segera menyadari ada 6 jenis aroma api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan. Mengingat penglihatannya hanya butuh pandangan sekilas baginya untuk melihat jumlah api surgawi yang bergabung dalam api merah muda ini. Kejutan pun segera muncul di wajahnya karena ia secara pribadi telah mengalami betapa sulitnya untuk menggabungkan api surgawi. Hanya menggabungkan 2 api surgawi telah menghabiskan semua kekuatannya. Ia bahkan tidak pernah membayangkan menggabungkan 6 jenis api surgawi. Sementara itu banyak pasang mata berkumpul di tubuh Xiaoyan. Mereka melihat ke tubuh yang tiba-tiba berubah menjadi seperti kaca. Banyak dari mereka yang memiliki wajah terkejut, namun setelah mereka secara bertahap merasakan aura Xiaoyan yang naik dengan cepat di belakangnya, kejutan ini pun dengan cepat berubah menjadi kejutan yang benar-benar terkejut. Lei Dong yang baru saja bertukar pukulan dengan Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya. Ia segera menyadari sepertinya Xiaoyan telah menahan diri dari pertarungan sebelumnya. Sementara itu sebuah kejutan melintas di mata Yanjin dan yang lainnya saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka berkata aura ini mungkin memiliki kekuatan bintang 7 doseng. Anak kecil ini tampaknya telah menggunakan kekuatan surgawi sampai batasnya. Sementara itu kebanggaan pun melonjak di dalam hati Xiaoyan saat ia sekali lagi menggunakan teratai api pemusnahan dan merasakan letusan gunung berapi seperti kekuatan pemusnahan. Xiaoyan pun segera berkata agar kepala klan Lei mencoba menerima serangan Xiaoyan. Api dengan cepat berubah di telapak tangan Xiaoyan sebelum akhirnya dengan cepat menyerang ke depan.
itu pun langsung berubah menjadi teratai api 6 warna yang indah dengan kecepatan yang mengejutkan. Riak pemusnahan yang tidak bisa ditahan tiba-tiba dilepaskan saat teratai api terbentuk. Hal ini menyebabkan Yanjin dan Guyuan di kejauhan seketika bertukar pandangan. Sementara itu Gudao dan 3 dewa dari klan Gu memiliki ekspresi muram saat mereka melihat teratai api di telapak tangan Xiaoyan. Bahkan ia bisa merasakan bahaya dari teratai api tersebut ketika ia bergumam, sungguh teratai api yang menakutkan. Tidak terduga bahwa lotus api yang diciptakan Xiaoyan setelah naik ke kelas doseng bintang 6 akan benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pada saat ini bahkan ekspresi Lei Ying menjadi sedikit serius setelah melihat teratai api. Ia merasakan minat yang besar dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu ia pun segera mengebaskan kipas yang berada di telapak tangannya ke depan. Segera raungan guntur terdengar di telapak tangannya dan muncul seperti awan petir yang telah disambar berkali-kali. Sebuah cahaya petir melonjak di atas telapak tangan Lei Ying. Akhirnya itu tiba-tiba berubah menjadi awan petir terkompresi. Awan petir pun berdetak kencang seperti jantung hingga sesaat kemudian seluruh tempat ini tiba-tiba menjadi gelap. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan merasakan palm bencana petir klan Lei miliknya. Sebuah telapak tangan cahaya petir baru saja dipukul sampai seukuran telapak tangan tiba-tiba keluar dalam awan petir. Akhirnya itu pun bertabrakan dengan lotus api Xiaoyan di depan banyak pasang mata yang terjekut. Ledakan seperti gempa bumi segera bergema di seluruh alam Gu saat badai energi yang menakutkan menyapu tempat itu dengan cara yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Gelombang serangan menakutkan yang menyerang ke arah mereka mendorong Xiaoyan mundur ratusan meter. Lei Ying di langit yang jauh pun terhuyung beberapa langkah ke belakang. Sementara itu banyak orang pun berseru keras setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak mengalami cedera serius meski terpaksa mundur ratusan langkah. Mereka benar-benar terjekut karena Xiaoyan benar-benar menerima serangan tersebut. Keterkejutan ini benar-benar berlaku untuk Lei Dong dan yang lainnya. Pada saat ini mereka tanpa sadar menghirup udara dingin dan ternganga-nganga berjamaah. Teknik yang dikeluarkan oleh tetua Lei Ying adalah skill do tingkat tinggi kelas Tian yang langka di dalam klan Lei. Selain itu, teknik itu telah dilepaskan oleh kepala klan mereka. Kekuatannya dapat dengan mudah menghancurkan semua makhluk hidup dalam radius 500 km. Namun serangan itu hanya mampu memaksa Xiaoyan untuk mundur beberapa ratus langkah. Gelombang menakutkan pun menyebar liar di langit sementara semua orang merasa terjekut. Segera setelah itu Guyuan melambaikan lengan bajunya dan ruang sendiri benar-benar runtuh. Sebuah lubang hitam besar segera muncul dan melahap semua gelombang energi liar yang berada di sana. Guyuan akhirnya bertepuk tangan dan tertawa setelah menyelesaikan tindakan ini. Ia pun segera berkata bahwa teknik yang baru saja dikeluarkan oleh Lei Ying itu mengandung lebih dari 50% kekuatannya. Lei Ying tidak kesal setelah mendengar hal ini, namun sebaliknya ia pun tertawa terbahak-bahak. Pukulan telapak tangan tadi membuat perasaannya menjadi menyenangkan. Ia pun tertawa dan berkata bahwa rekan Xiaoyan ini memang luar binasa. Xiaoyan memang layak menjadi keturunan dari Xiao Xuan. Sementara itu Xiaoyan pun tertawa pahit dan kedua tangannya saat ini benar-benar mati rasa. Oleh karena itu Xiaoyan tidak dapat menangkupkan kedua tangannya. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kelapanya tanpa daya di depan banyak pasang mata yang hormat di sekitarnya. Guyuan pun tertawa samar-samar saat ia berdiri di langit. Kedua tangannya langsung diletakkan di belakangnya dan ia mengangkat kelapanya sebelum akhirnya melihat ke langit yang kosong. Suara tenang yang seperti guntur yang menyebabkan seseorang merasa bahwa kulit mereka telah hancur berantakan segera bergema di telinga semua orang. Guyuan segera berkata mengingat status dari Hun Tiandi, mengapa ia harus bertindak diam-diam. Suara Guyuan benar-benar seperti ledakan yang entah dari mana yang menyebabkan mereka yang hadir menegangkan tubuh mereka. Sesaat kemudian banyak pasang mata yang terkejut tiba-tiba terangkat. Mereka melihat ke ruang kosong yang ditatap oleh ketua Guyuan. Doki mulai keluar dari tubuh anggota Black Submerged Army yang masih mengamati pertempuran Xiaoyan sebelumnya. Sementara itu nama Hun Tiandi pun terus bergema dan meledak di telinga Xiaoyan.
Hal ini menyebabkan tinju Xiaoyan perlahan diperketat karena Xiaoyan menyadari pelaku utama yang telah menyebabkan klan Xiao dimusnahkan akhirnya akan muncul. 3 dewa dari klan Gu pun bergegas menuju ke arah langit pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka meminta semua anggota klan Gu untuk waspada. Segera setelah itu banyak sinar cahaya terbang melewati pegunungan dan semua ahli dari klan Gu pun muncul bersama. Sementara itu ekspresi Yanjin dan Lei Ying menjadi serius pada saat ini. Tubuh mereka pun bergerak dan mereka muncul di samping Gu Yuan sebelum akhirnya bertanya ada apa. Mata mereka pun segera melihat ke arah alam kosong namun mereka tidak merasakan apapun. Segera kehati-hatian besar pun muncul di hati mereka. Bahkan dengan kekuatan besar mereka masih sangat takut pada orang dari klan Hun yang akan muncul. Yanjin pun segera berbicara dengan suara yang dalam, apakah Hun Tiandi benar-benar ada di sini? Mungkinkah mereka benar-benar berniat untuk menyerang klan Gu? Gu Yuan pun tidak menjawab tetapi matanya hanya terfokus pada tempat itu di ruang angkasa. Pegunungan yang awalnya bising telah menjadi benar-benar sunyi pada saat ini. Keheningan ini berlanjut beberapa saat dengan banyak mata yang terfokus ke ruang di angkasa. Tak lama tawa lembut perlahan-lahan dipancarkan pada saat yang bersamaan. Munculnya suara ini segera menyebabkan semua ahli dari klan Gu perlahan menyiapkan tubuh mereka. Doki bersiul seperti air banjir di dalam tubuh mereka dan setiap gerakan kecil akan dengan cepat memicu serangan seperti badai. Fluktuasi ruang menyebabkan pusaran terbentuk secara perlahan. Sebuah tangan panjang segera terulur dari pusaran tersebut dan sosok perlahan berjalan keluar. Sosok tersebut pun segera berkata kepada Gu Yuan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu tetapi persepsinya masih setajam binasa. Orang yang keluar dari pusaran itu mengenakan kain putih keabu-abuan. Ia tampaknya berusia 30 tahun atau lebih. Wajahnya tampan dengan sepasang mata yang luar biasa cerah yang seolah bisa melihat menembus hati seseorang. Xiaoyan pun tercengang saat ia melihat adegan ini dan bertanya-tanya apakah ini adalah kepala klan Hun bernama Hun Tiandi. Sementara itu di sisi lain beberapa sosok manusia perlahan berjalan keluar dari pusaran dari belakang pria ini setelah ia muncul. Orang yang memimpin di depan diselimuti oleh api hitam dan itu adalah Nihility Devouring Flame. Di belakangnya ada semua yang disebut 4 orang suci iblis dari klan Hun. Kemungkinan akan sangat sulit untuk menemukan barisan lain seperti ini di seluruh benua Doki. Dengan munculnya orang-orang ini, semua sesepuh klan Gu mengungkapkan ekspresi tegang. Banyak penghalang cahaya perlahan muncul dari dalam pegunungan. Cahaya saling bersilangan memberikan penampilan yang sangat cemerlang. Pria berpakaian putih di langit pun tersenyum sedikit di hadapan tak terhitung banyak penghalang pertahanan di bawah. Ia pun segera berkata bahwa klan Gu benar-benar sangat hidup hari ini. Gu Yuan, Lei Yin, Yanjing. Gu Yuan, Lei Yin, anjing. Bukankah mereka para kepala dari klan besar? Bukankah para kepala klan belum pernah berkumpul selama ribuan tahun? Mata Gu Yuan pun tertuju pada pria berpakaian putih dan perlahan berkata bahwa ini bukan tempat di mana Hun Tiandi bisa datang. Hun Tiandi pun tertawa dan berkata bahwa tidak ada tempat di mana ia tidak boleh pergi. Menanggapi hal itu, Lei Ying pun segera berteriak dengan suara yang keras. Ia segera bertanya kepada Hun Tiandi apakah klan Hun mereka bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling, klan Xi, dan klan Yao. Meskipun Lei Ying sudah agak menyadari situasinya, namun ia masih benar-benar ingin membuka mulutnya dan bertanya. Menanggapi hal itu, Hun Tiandi pun dengan santai tersenyum dan berkata ada beberapa jawaban yang hanya perlu Lei Ying ketahui di dalam hatinya. Wajah Lei Ying dan Yanjin pun dengan cepat menjadi suram setelah mendengar jawaban ini dari Hun Tiandi. Ia pun segera berkata ternyata memang benar Hun Tiandi yang bertanggung jawab atas semua ini. Sementara itu mata Gu Yuan menatap sosok manusia yang diselimuti oleh api hitam di belakang Hun Tiandi. Ia pun segera berkata Raja Tunling terakhir dari klan Tunling saat itu kemungkinan telah dilahap oleh Nihility Devouring Flame. Selain itu, bukankah hal itu juga yang seharusnya menjadi alasan kelangsungan hidup dari klan Hun sampai saat ini? Seandainya Gu Yuan mengetahui hal ini, maka ia seharusnya menghabisi Hun Tiandi pada saat itu.
Menanggapi hal itu, Hun Tiandi pun segera tertawa dan berkata Gu Yuan mungkin bisa mengalahkannya pada saat itu, namun ia khawatir Gu Yuan tidak akan memiliki kemampuan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Api hitam yang menutupi sosok manusia segera bergejolak setelah mendengar hal ini. Ia segera mengeluarkan tawa aneh dan berkata selain itu ia juga harus berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Gu Yuan. Jika bukan karena pelatihan 1000 tahun ini, ia khawatir ia tidak akan bisa mencapai kelas doseng bintang 9. Selain Gu Yuan, semua orang yang hadir memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata dari Nihility Devouring Flame. Bintang 9 doseng pada dasarnya adalah puncak keberadaan di dunia ini. Dengan kata lain, bukankah itu berarti bahwa klan Hun memiliki 2 bintang 9 doseng? Ekspresi Xiaoyan pun berubah suram saat ini setelah ia menyadari bahwa mereka benar-benar memiliki kekuatan bintang 9 doseng. 2 bintang 9 doseng, bahkan klanku tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tidak heran jika Nihility Devouring Flame mampu memimpin semua kelompok untuk menghancurkan klan Liao pada saat itu. Sementara itu Gu Yuan pun segera berkata bahwa ia sudah menyadari hal ini karena Nihility Devouring Flame mampu menelan ranah klan Liao ke dalam tubuhnya. Namun meskipun begitu, kekuatannya masih berada di tingkat doseng bintang 9 awal. Jika Gu Yuan mendapatkan kesempatan, maka ia akan menyegelnya selamanya. Hun Tiandi pun tertawa pelan dan berkata Gu Yuan mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Gu Yuan yang masih tampak tetap tenang pun segera berkata kepada Hun Tiandi jika ia berniat untuk menyerang klan Gu dan memimpin begitu banyak orang, kemungkinan orang yang dibawa oleh Hun Tiandi ini masih belum cukup. Hun Tiandi pun mengangguk dan ia tidak membantah klaim tersebut. Sementara itu Xiaoyan mengerutkan keningnya dan menyaksikan adegan ini dari bawah. Meskipun anggota klan Hun ini telah muncul, namun mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Seketika Xiaoyan pun mengerti di dalam hatinya bahwa orang-orang ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Pasti ada alasan untuk tindakan mereka pada saat ini. Sementara itu di sisi lain Yan Jin pun berbicara dengan suara yang dalam saat ia berdiri di langit. Ia segera berkata agar kepala klan Gu Yuan berhati-hati dengan trik apapun. Sementara itu Hun Tiandi hanya tersenyum di hadapan peringatan dari Yan Jin. Kedua tangannya segera diletakkan di belakangnya dan ia tidak berbicara. Yang ia lakukan hanyalah memimpin kelompoknya untuk berdiri di udara dan dengan cara ini ia berhadapan dengan kelompok Gu Yuan. Adegan ini pun menyebabkan Xiaoyan menyatukan alisnya erat-erat. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di samping Sun Er dan menyadari situasinya tidak terlalu tepat. Xiaoyan harus memusatkan pikirannya untuk mencegah situasi apapun terjadi dan menurut Xiaoyan keselamatan Sun Er adalah yang paling penting. Sun Er pun segera berbicara dengan suara yang lembut setelah ia melihat Xiaoyan yang muncul di sampingnya agar kakak Xiaoyan berhati-hati. Xiaoyan pun mengangguk sedikit sebelum akhirnya bertanya apa yang mereka rencanakan. Setelah itu Xiaoyan pun menoleh ke arah Sun Er dan bertanya apakah batu giok kuno dari klan Gu ada dengan paman Gu. Sun Er pun terkejut setelah mendengar hal ini. Ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan lembut bahwa batu itu tidak ada pada ayahnya. Batu giok ini ada di aula leluhur dan itu adalah tempat yang paling dijaga ketat. Xiaoyan pun melihat para ahli dari klan Gu di langit sebelum akhirnya bertanya, bukankah sebagian besar ahli dari aula leluhur seharusnya sudah datang ke sini? Sun Er pun menyapukan matanya yang cantik ke sekeliling tempat itu. Segera ekspresinya sedikit berubah dan ia memang menemukan bahwa banyak ahli dari aula leluhur telah tertarik ke sini. Ekspresi Xiaoyan pun berubah suram setelah melihat wajah Sun Er. Xiaoyan pun segera berpikir apakah mungkin tujuan dari klan Hun adalah batu giok kuno dari klan Gu. Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya dan berteriak ke arah Gu Yuan dan meminta paman Gu untuk berhati-hati dengan batu giok kuno dari klan Gu. Gu Yuan yang telah berhadapan dengan Hun Tiandi di langit pun tiba-tiba berubah ekspresi. Sebelum ia bisa mengeluarkan teriakan keras, sirine yang tergesa-gesa tiba-tiba dipancarkan dari jauh dari dalam pegunungan. Sirine itu adalah peringatan dari aula leluhur. Ekspresi Gu Yuan pun sangat dingin dan matanya segera menatap ke arah Hun Tiandi. Langit tiba-tiba menjadi jauh lebih redup.
Energi yang besar dan perkasa segera bersiul dari belakang. Itu menghubungkan langit dan daratan. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti gelombang energi yang tak ada habisnya dengan suara percikan yang bergema terus-menerus. Gelombang energi ini benar-benar terbentuk dari pemikiran Guyuan belaka. Kekuatan bintang 9 Doseng benar-benar semenakutkan ini.